Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, dan tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait P3K Guru di tahun 2021 ini, yang mana di sini formasi P3K Guru tahap kedua yang didominasi oleh peserta bersertifikat pendidik itu mendapat sorotan dari para guru honorer ya. Di sini teman-teman guru honorer mengklaim dari honor negeri mengklaim bahwasanya kebijakan pemerintah melakukan rekrutmen P3K merupakan hasil perjuangan guru honorer negeri. Di sini yang memperjuangkan formasi daerah adalah guru negeri yang mengisi sebagian formasi, malah guru swasta, kata Dendi Nurwega, pengurus guru honorer negeri lulus passing grade FGHNLPSI kepada jpnn.com ya. Jadi perlu teman pahami bahwasanya yang dibutuhkan oleh guru adanya regulasi baru yang mana sebaiknya untuk guru swasta yang lulus P3K di tahap kedua ini sebaiknya itu dikembalikan ke sekolahnya masing-masing. Menurut kami, jika misalkan anggaplah 7 guru swasta yang lolos P3K di sekolah negeri, secara otomatis sekolah asalnya di swasta itu akan merugi teman-teman ya, karena kehilangan guru swasta yang selama ini mengajar di sekolah swasta. Dan tentunya ini tentunya menjadi pertimbangan dari teman-teman guru honorer sekalian, seperti itu ya, pertimbangan dari pemerintah yang harus dipikirkan ke depannya. Di sisi lain, lanjutnya rekrutmen P3K yang memberikan perlakuan khusus bagi guru swasta itu merugikan sekolah swasta. Pasalnya yang memperjuangkan serdik guru swasta adalah yayasan. Nah, di sini teman-teman harus paham ya bahwasanya di sisi lain ya, lanjutnya rekrutmen P3K yang memberikan perlakuan khusus bagi guru swasta justru sebenarnya merugikan sekolah swasta itu sendiri. Pasalnya yang memperjuangkan serdik guru swasta adalah yayasan. Dengan mudahnya ditinggal begitu saja oleh gurunya karena diterima menjadi P3K. Alangkah lucunya sistem. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya sekolah swasta juga dirugikan sih sebenarnya. Kalau menurut informasi di sini katakan alangkah lucunya sistem regulasi. Makanya sebenarnya perlu ada regulasi yang mengatur terkait guru honorer negeri dan guru swasta supaya tidak terjadi carut marut seperti ini. Di sini katakan Wega sapaan akrab Dendi Nurwega mengungkapkan saat ini kondisi guru honorer negeri sudah mulai putus asa. Pada seleksi P3K tahap 1 mereka masih antusias semangat, mereka mendapatkan nilai melampaui passing grade tetapi tidak lolos formasi. Disuruh ikut tes kedua masih siap juga. Ternyata tidak lolos formasi lagi, terpuruk. Nah, di sini kita lanjutkan lagi bahwasanya disarankan ikut tes P3K ke tahap 3 lagi, guru honorer kehilangan minat. Nah, di sini dikatakan bahwasanya kondisi guru honorer sekarang sudah sangat terpuruk. Mereka disuruh tes berkali-kali, tetapi formasi yang terbatas, diambil ranking teratas lagi ucapnya. Kalau sistemnya tidak berubah, tambah Wega, bagaimana guru honorer negeri bisa lulus P3K karena harus bersaing dengan guru berserdik seperti itu. Nah, jadi di sini dari informasi ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya yang diperlukan saat ini adalah adanya regulasi baru. Nah, di sini ada informasi tambahan dari kami yang mungkin menjadi sedikit kabar gembira buat rekan-rekan guru honorer negeri. Selain itu juga kabar gembira bagi honorer swasta. Jadi tidak ada yang dirugikan jika seandainya regulasi ini dilaksanakan ya. Jadi teman-teman silahkan ditonton informasinya sampai selesai. Maka jangan lupa tetap bersyukur dari Allah Rabbi, Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk memberikan semangat kepada teman-teman yang tahap yang ketiga di 2020. Tahap ketiga itu tadi malam dinyatakan ada, hanya tinggal menunggu tanggalnya saja. Maka diberikan kesempatan kepada teman-teman, berikan, jangan diece ya, kapok sirah terima ya, salah ya, mulit tidak boleh begitu ya, tidak boleh mengkapok-kapokkan ya, tapi tetap mensyukuri saja. Insya Allah berikan penguatan. Tahap 1, tahap 2 jalan daerah tahap 3 di tahun 2022 sampai kuota Jawa Timur terpenuhi. Terakhir sekali, nanti ada teman-teman yang memang dari sekolah swasta. Kemarin sekolah swasta itu berteriak-teriak Pak Afif ya, karena ada satu sekolah swasta
9 gurunya lolos semua. Kepala sekolahnya ya senang, tapi sekaligus lembaganya sedih karena kehilangan tenaga-tenaga ahli yang harus ditarik ke sekolah negeri. Akhirnya masa P3K ini adalah masa berduka bagi teman-teman sekolah swasta. Nah, tapi itu insya Allah akan dipikirkan oleh pemerintah, dan kami sudah mengusulkan teman-teman yang swasta tetap dikembalikan ke swasta dengan istilah yang lain. Karena dalam Undang-Undang ASN di pasal 11, pegawai yang direkrut oleh pemerintah sebagai ASN itu ditempatkan di kantor pemerintah, lembaga resmi pemerintah. Nah, sementara swasta kan bukan lembaga resmi, tapi istilahnya saja yang nanti mudah-mudahan diganti. Terima kasih teman-teman yang formasi itu harus datang dari daerah. Dan daerah mengajukan formasi hanya 6.252 formasi. Jadi ini untuk memperjelas kepada masyarakat bahwa pemerintah pusat sebenarnya sudah menyediakan formasi di atas 1 juta, tetapi pada saat ini formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah hanya 506.252. Bagi guru-guru honorer yang lolos passing grade, tapi tidak mendapatkan formasi, dalam ronde kedua dan ronde ketiga akan ada optimalisasi formasi, di mana kita akan membantu dan mendukung guru-guru tersebut menemukan posisi dan lowongan formasi. Jadi jangan khawatir, ada beberapa guru cukup besar angkanya yang lolos passing grade, tapi saat ini belum bisa dapat formasinya. Jadi itu yang akan kami pandu dan dukung untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan kesempatan terbaik untuk mendapatkan formasi. Seperti yang saya telah umumkan sebelumnya saat saya bertemu sama berbagai macam asosiasi guru honorer, baik di lapangan maupun juga di Jakarta, saya bertemu dengan mereka. Banyak sesi-sesi yang sangat emosional, banyak peluk-pelukan, karena luar biasa perjuangan mereka dan tantangan yang mereka hadapi. Saya berkomitmen, dulu kan kita berkomitmen untuk berjuang untuk afirmasi, dan alhamdulillah 2 kali kita berhasil memperjuangkan afirmasi bagi honorer. Kami tentunya akan memperjuangkan bahwa guru-guru yang lolos seleksi tetapi mereka tidak dapat formasi, itu kita akan upayakan sebaik mungkin dan perjuangkan untuk bisa memastikan bahwa formasi mereka untuk tahun depan, ini kan rondenya formasi tiap tahun, itu sudah sangat jelas gitu. Jadi waktu pertanyaan kapan, ya tahun depan. Selalu formasi itu hanya sekali setahun didapatkan. Kita nggak hanya mendapatkan sekitar 50% dari target kita untuk formasi, ya sisanya 50%-nya kami harap akan bisa dicapai tahun depan. Tapi tentunya tantangannya bukan ada di kami Bapak Ibu, tantangannya ada di kepala daerah. Ya. Pagu dari DAU itu sudah dipagu untuk